kalau misalnya diusir gitu nggak bisa berarti ya? Soalnya kan nggak bisa angkat kaki. Oh iya. Iya juga. Ya kan? Tapi kalau nggak bisa di-brake kenceng dong. Nggak pakai rem. Oke. Nggak capek karena dia nggak break. Iya. Oke, balik nyambung di channel ini. Saya Abram, dia Alam. Saya Alam, dia Abram kebalik dong Pak. Lagian posisinya ngapain sih ketukar? Gua kan biasanya di situ. Kelakuan sih. Oke, masih udah tahu kan yang mana Alam, yang mana Abram. Kami beda tahun. Ya, kami beda tahun. Jadi, gimana? Jadi Katanya mau ada tamu hari ini. Mana? Ya nggak tahu. Coba. Countdown ya? Hah? 3, 2, 1. Bener. Luar biasa. Ada tamu lu sekarang. Ini tiba-tiba Ada kan? muncul loh. Udah nih. Kacau. Ada yang aneh nih. Baik Mas Dewi. Gimana Mas? Sehat? Kebalik dong. Ayo dong, perkenalkan. Oke, Siapa saya Alam, tamu kita dia kali Abram. ini? Enggak dong, perkenalkan siapa tamunya. Kayaknya nggak dibutuhin. Mas. Ya. Mas Dodi. Iya. Ini- Nggak pakai K. Hah? Nggak pakai K. Oke. Tadi bilangnya Dodi. Oh, I apa Y? Y. 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 Nanya. Mas dot Y. Oh gitu maksudnya ke sana. Mas dot Y. Oke, gue baru dong. Ternyata ke situ maksudnya Mas Oke. dot Y. Oke. Mas Dodi, selamat datang. Terima kasih. Ah, Saya tadi kebetulan mau mampir doang. Kenapa jadi dimasukin dipasangin mic juga ini? karena kita ngitung 3, 2, 1. Jadi Siapa yang tiba-tiba mau gue lewat? Kita ini tarik. ada. Saya mau jadi engine. 3, 2, 1 ada yang ngangkat kita tarik. Cuman kelar. kita harapnya sih kayak Jalangkung ya. Heeh. Nggak diundang, balik Iya. lagi anterin. Jadi biar pulang Ini sendiri. kita nggak ngomong serem-serem. Oh iya memang enggak. Tapi Kalau misalnya nanti ada cerita-cerita yang lucu, yang serem. serem apa lucu? Iya pokoknya Bentar, serem berarti sama serem-serem lucu. tuh lucu. Kan boleh serem sama lucu. Yang di episode yang nggak tayang itu. Boleh. Ya kan di episode yang nggak tayang itu kan ada serem dan lucu. Oh iya. Tapi kan nggak jadi tayang. Gitu loh. Siapa tahu setelah ngobrol-ngobrol kita tahu dunianya Mas Dodi ini, terus dia punya cerita gitu kan. Dia kan teman kita yang banyak pengalamannya. Oh iya. Maksudnya Hari ini mau disayur nih saya. banyak ngalamin, Enggak, lebih ke bumbunya kan banyak makan garam. banyak ngalamin macam-macam. Karena udah lumayan lama ya kenal ya kita. Jadi Kalau hobi udah jelas, dia suka kemana-mana. Apa itu maksudnya? ya, gue juga pengen mempertanyakan itu maksudnya kemana-mana nih itu gimana? kayak seakan-akan saya nggak punya pendirian. Enggak. Tapi dia nggak digendong. Jadi dia kemana-mana. Oh, tak gendong kemana? Oke, almarhum ya. Dia bisa kemana-mana, di mana-mana. Di mana-mananya itu gimana maksudnya? Itu juga paham. Hari ini di mana? Di sini. Hari ini kebetulan di sini aja nih. Oh iya. Kemarin saya di kontrakan pindahan. Di mana-mana. Oh iya Bener kan? Bisa Iya di mana-mana. juga ya. Agak ribet ya. Agak ribet ya. Mas Dodi. Iya. Nama panjangnya siapa? Selain Dodi gitu. Ini serius atau gimana? Serius. Iya. Nama lahir saya berarti ya. Iya. Nama lahir saya Dodi Ashara Gofar Laksuma. Panjang juga ya. Iya. Ini emang gue nanya 10 kata. Nanyanya emang nama panjang sih. Iya. Oke. Nah kalau misalnya saya ngasih Keluarin setengah-setengah, nama panjang. iya.
Kalau nama Ini singkatnya? boleh ini merokok. Boleh. Kalau nama singkatnya? Dot. Gitu. Nama singkat, berarti disingkat. Kayak NTRL gitu padahal. Enggak. Jangan bawa NTRL. Itu orang pengen bikin singkatan jadinya malah lebih panjang. Aslinya netral. Disingkat NTRL. Kan malah jadi lebih panjang. Iya. Aku disingkat berarti DAGL. Tuh. DAGL KNTL. Maksudnya Dodi Under Control gitu. Otak gue udah kemana-mana tuh tadi gara-gara ada KNTL-nya itu. Padahal gue baru sampai DAGL tuh gue mikir gue dagelan. Dagelan yang berkontrol. Dagel. Oke. Tapi Unik juga. Mas Dodi ini orangnya seru. Heeh. Nah, serunya di mana Mas? Baru tanya. Padahal saya nggak pernah ngerasa gitu. Maaf nih, kan lu yang tadi menyatakan Mas Dodi ini orang yang seru. Serunya di mana? Gimana ya? Kalau orang Jawa tuh seru, Oke. ini kenceng. Nah, ini. Wah, iya benar. Gua tahu serunya di mana. Di mana? Nah, ini kan gua agak nyantai ya. Nah, gua bisa gini. Dan tadi dibahas terus. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa dong. Kan dong. Ini seru, kenceng nih. Bisa. Maksimal. Jadi nih, Dibahas terus ya. ceritanya nih katanya, bukan katanya sih kita gue sama Mas Alam nih tahu kalau Mas Dodi ini sebenarnya pecinta celana jeans, gitu loh. Dan ada historinya. Jadi itu ternyata lebih dalam daripada yang kita ketahui. Iya, dia tahu apa maksudnya dari segi perawatan dan lain sebagainya, gimana sih supaya enak dipakai. Ya pastinya kan celana jeans yang kita tahu kan kalau baru habis dicuci dipakai itu nggak nyaman, ya kan. Nah, solusinya gimana tuh tips-tipsnya supaya nyaman? Apakah nggak dicuci atau gimana? Iya, sebenarnya kan saya bukan pecinta jeans ya. Cuman kalau orang Jawa bilang tuh melu payu aja. Ngikutin tren aja. Kebetulan teman-teman di circle tuh pada pakai jeans, tapi gue lihat kok beda gitu. Dari bahannya kaku-kaku banget gitu kan. Terus akan-akan tuh nggak nyaman gitu. Yang nyaman justru yang belel. Iya, memang. Jadi namanya Rodenim, Mas. Oke, Rodenim. Dia pakai serat jeans gitu. Biasanya nggak stretch. Jadinya emang kaku. Kadang kalau yang osnya tinggi tuh bisa sampai berdiri dia. Oh, maksudnya didiriin gitu bisa berdiri tanpa dipegangin ya? Tanpa dilus-lus dia udah berdiri. Oke. Kalau laki-laki kan dilus baru berdiri gitu. Enggak, gua malah tanya kalau Pendiriannya. Gua malah tanya baru kalau jin dilus-lus emang keluar baru jinnya. Oh iya. Iya. Kalau itu jin, bukan jeans. Itu nggak pakai S. Jin. Jadi Banyak kan jinnya lebih banyak. Iya. Jamak. Iya, kalau pakai S jamak jadinya. Kembali ke celana. Iya. Jadi Rodenim itu memang ada fase namanya di break gitu ya. Dilunakkan. Cara menjinakkan jeans itu salah satu caranya adalah dengan tidak sering mencuci. Dicucinya sebenarnya tetap dicuci, Mas. Cuman jangan sering-sering gitu. Bahkan terbilang jarang gitu dicuci. Kalau bisa sampai jarang dicuci deh. Berarti sampai debu-debu, kadang peperan tangan, keringat-keringat daki tangan itu kan. Spesifik dong. Ngomongin Jarang waktunya itu gitu. ya ini kan misalnya kayak contohnya jin yang ini yang sampai nggak bisa ngangkat kaki tadi. Nah itu, Nggak bisa tapi udah di ngangkat break, kaki. udah di break ini. Udah di break, cuman nggak ngebreak dia. Mungkin saya Ini juga belum break nih? Belum ngebreak, udah lumayan. Berarti ngebreak. agak susah juga ya. Iya. Kalau misalnya diusir gitu nggak bisa berarti ya. Soalnya kan nggak bisa angkat kaki. Oh iya. Iya juga. Ya kan? Tapi kalau nggak bisa di break kenceng dong, nggak pakai rem. Dan capek karena dia nggak break. Iya. Lebih ya terserah break no it. Nah, Ini ini berapa lama nggak dicuci? ini saya beli tuh Lebaran tahun lalu tuh kapan? Bulan apa? Iya tahun lalu. Tahun lalu Oh, ya, nanya tahun lalu. lebaran tahun lalu tuh kapan nih? Tahun lalu. Bulan Mei ya. Iya kalau nggak salah. Mei. Bulan Ramadan. Dari Enggak, bulan Syawal Lebaran tahun lalu. Iya. Dari sih. awal Lebaran juga bulan Syawal, Mas. Iya. Iya. sih. Ini berarti udah hampir setahun. Udah dicuci. Belum.
Tapi tetap ada treatment-treatmentnya. Oke. Ada treatment-treatmentnya. Enggak, sorry. Ini dengan kan nggak banyak yang tahu juga ya kalau jeans raw denim yang versi serius tuh sampai segininya ya, sampai nggak dicuci hampir setahun. Kita kan dengar ya, celana nggak dicuci sebulan Iya. itu udah rasanya gimana ya. iya. Kalau celana biasa Gua iya, karena dia kan mudah timbul bakteri kan bahannya. Kalau jeans enggak, takut dia sama jeans. Bakteri itu takut sama jeans. Iya, ya jujur gue juga takut sama jin. Ada treatment khususnya. Treatmentnya apa? Jadi dia sebenarnya dari bawaan bahannya juga udah bakteri itu nggak mau nemplok gitu ya. Nah tapi kadang kan namanya kegiatan beda-beda, kadang kita pakai ngantor, kadang kita pakai buat motoran gitu kan, pasti akan tetap timbul bakteri. Jadi ada treatmentnya. Biasanya sih disemprot aja pakai desinfektan. Oke. Oke. Itu terbatas bakteri apa virus juga? Ya kalau pakai desinfektan berarti termasuk Enggak bisa nggak nempel sini. Aman. bakteri lah. Bakteri Masa aja. virus. Virus apaan? Virus denim. Ya enggak, kirain dia celana anti covid. Enggak dong. Enggak ada. Ini kan udah duluan diciptakan. Oke. Sambil minum ya? Iya. Minumnya apa? Hah? Mas Abram minumnya apa? Ini kopi. Mas Masih Abram nggak makan? belum. Nggak minum? Teka-teki ada di dalam sini. Oh, dalam sini. Teka-teki. Saya Coca-Cola. Masa sih? Coca-Cola. Coca-Cola. Bukan jadi cuma pajangan aja. Iya, makanya teka-teki ada di dalam situ. Oh. Teka-teki itu ada apa enggak di dalam situ? Oh gitu. Situ. Nah tadi jin antibakteri. Nah pertanyaan gue jadi lebih ke arah yang ada nggak sih bahan jin KW Banyak. gitu loh, dalam artian ya dia nggak punya antibakteria atau gimana? Banyak. Sebenarnya jenis yang stretch yang stretch itu dia kan bahan denimnya tuh sedikit. Indigonya biasanya sedikit juga dia. Oh. Jadi indigo tuh bahan alami dari tanaman dia. Oh, yang kirain indigo, membirukan si jenisnya. kirain indigo tuh yang bisa melihat dunia lain. Oh, indigo tuh pewarna alami. Iya, namanya indigo. Oke. Yang mewarnain kasih warna birunya itu namanya yang indigo. bikin warna biru itu namanya indigo. Nah, indigo itu karena dia bahan alami, kalau sering-sering kena air juga warnanya jadi pudar. Berarti kalau ada indigo mungkin ada label go ya? Kan ada yang indie, ada yang by label. Major gold. Major ya. Oke. Ada Saya dong. mesti ngomongin dulu nih, mesti menyamakan Iya. frekuensi dulu Ini nih. ngomongin musik lebih ke film sih kalau. Ini tapi jenis belum selesai Major. tadi. Iya. Oh iya, Iya. bahannya Nggak, indigo. Ada jeans major enggak? Bener? Jeans major. Jeans major. Ada indie. Ini nggak ada sih. Enggak ada kan? Iya. Enggak ada. Semua udah. jeans itu Makanya indie. mancing-mancing yang Oke. aneh-aneh. Indigo ini. Nah, selain disemprot pakai ya Iya. desinfektan, misal merek Detil, ya kan? Pakai merek Detil, nggak boleh nyebut merek tadi. Itu biasanya kita simpen juga di freezer untuk mematikan bakterinya. Jadi di freezer celananya. Iya di Freezer kulkas. Iya di kulkas. Beku dong. Tapi Di kulkas. bukannya kalau Oke. ditaruh di freezer itu bakteri malah membeku, dalam artian ya Dia dia juga nggak mati. Enggak, karena mati. bakteri yang biasanya itu menimbulkan gatal, menimbulkan bau, itu dia hidup di suhu ruangan. Oh. Jadi dia nggak akan berkembang ketika di suhu dingin gitu. Dalam artian lewat berlebih atau berkurang dari suhu ruangan dia mati. Mati gitu. Suhu ruangan. Iya, suhu ruangan. Iya, kalau ruangannya dingin kan ya suhu ruangannya dingin. Suhu ruangan berapa coba normal? Suhu ruangan normal. Tergantung berapa? ruangannya. Lo enggak. Ya enggak. Itu ada itu Ada Standar patokannya. bawaannya tuh ada. Suhu Standar. ruangan normal tuh berapa? Standar suhu ruangan. Suhu ruangan. Misal obat tuh disimpan di suhu ruangan dia berapa coba? Ayo. Nggak tahu. Coba. Makanya Kalau saya ada- juga nggak tahu, makanya nanya. Kirain nanya tahu. Loh, kok enak? Tiba-tiba ada Banyak pendukungnya Mas Abang beneran di sini ya. ada Iya. ada singkong loh. Wah. Tapi kalau suhu ruangan gue tau gini, baik suhu gitu, ruangan. Terus Aduh. Berarti ada guru di sekali. ruangan ada di dalam ruangan. Kita bisa tanya guru itu untuk Oke. ada berapa derajat di situ ya. Oke. Di dalam Suhu ruangan ruangan. tuh bukannya di 32-an ya? Ya. Biasanya 32 itu kan. 36. Oh, 32, 36. Iya, itu suhu ruangan setahu gue ya.
Gitu. Lewat dari itu ya berarti udah pakai air conditioning. Kalau misalnya lebih dingin. Nah, kalau lebih rendah? Kalau ya itu lebih rendah. Kan kita udah pernah bahas salah pakai AC. AC-nya Ya, kalau lebih tinggi dinaikin padahal lebih rendah. padahal itu malah jadi panas panas gitu loh. Makanya lebih rendah. Ya. Emang masalah begitu? Hah? Mau naikin suhu ruangan, suhu AC-nya dinaikin. Iya, kok malah jadi panas. Logatnya doang Jakarta. Timbang dia. AC dinaikin dong, dia tahu di atas AC gue ya. Iya, nggak taunya AC-nya dilewatin plafon. AC-nya ngelewatin plafon, jadi nggak berasa Itu juga. yang salah redaksionalnya, jadi multipersepsi, ambigu. AC-nya dinaikin. Nah, selain pengetahuan tentang jeans, ada hobi lain nggak? Dengar-dengar katanya suka naik gunung. Ya, itu salah satu cabang hobi Oh, cabang saya. hobi. Oh, ada cabang. Ya karena kan Oke. kegiatan alam terbuka kan luas ya. Alam Ya. terbuka kan luas ya. Saya. Oh iya alam. Enggak, dia andai kata dia terbuka pun nggak luas segitu-segitu aja. Gitu-gitu aja. Nggak Circle-nya luas. itu aja. Iya. Oke. Jadi cabang kegiatan alam terbuka tuh banyak. Salah satu yang saya gemari itu naik gunung atau trekking lah ya bahasanya. Gitu. Udah ke gunung apa aja? Waduh. Ayo, Jawa. Kita hitungin nih, ada berapa nih? Jawa Belum. Kita hitungin. mulai dari barat deh ya. Saya jarang sih main ke barat. Kalau di barat lebih sering perintisan jalur gitu ya. Dulu zaman-zaman Perintisan jalur. latihan. Iya, Perintisan jalur tuh buka jalur ya? Bukan jalur. Buka jalur. Latihan navigasi. Itu biasanya anak-anak GH tuh yang kayak gitu tuh. Gunung hutan. Ya, tahu loh. Ah, Tahu loh sih katanya. iya dong. Pendataan vegetasi gitu-gitu ya. Kalau barat tuh mainlah ke Bukit Tunggul tuh bagus di Jawa Barat, lalu ke Burangrang. Gunung Kopassus tuh bagus juga itu. Bukannya kalau kita mau pup tuh gali tanah itu ketemunya seragam. Saking seringnya didatengin buat pelatihan tuh. Iya. Peluru. Iya, kadang kesimpan di dalam itu. Iya. Gitu loh tanpa Tapi kita sadari. itu salah satu hal yang saya sukai ketika saya berkegiatan di gunung. Kalau saya membahasakannya take a shit with a view. Take a shit with a view. Oke, jadi berak aja pemandangannya indah. Berak dengan pemandangan alami. Iya. Ih keren. Kalau belum pernah nyobain. gue berak pemandangannya alam sih, jadi susah. Gua nggak pernah di dalam toilet selalu ngapain. Ya, kan siapa tahu kalau jadi rencananya bikin toilet tandem. Ayo. Tapi kayaknya kemarin update Kan udah camping kan? Kan back to Iya. back. Oh, iya. kemarin gua Iya kan? camping. Dia kemarin ajak habis aja. camping, habis camping. Tapi nama tempat campingnya kurang enak. Apa tuh? Soalnya namanya alun-alun. Masa camping di alun-alun? Kan nggak Padahal enak. kalau alun-alun itu dia mempunyai pakem sebenarnya. Alun-alun Kute. Oh, berarti kayak tapi rem nggak ya? di Bali. Berarti nggak dol, pakem. Pakem. Oh iya, pakem deh. Oke. Apa, Kenapa? apa yang dinikmatin dari naik gunung? Kan capek, pasti Iya, capek kan? pasti. Maksudnya apa? Tapi kadang kita kan perlu capek, Mas. Perlu ketidaknyamanan untuk lebih menghargai hal-hal yang membuat kita nyaman, orang-orang yang memberi kita kenyamanan, jadi lebih. Nah, belajarnya dari naik gunung itu saya. Jadi memang capek naik gunung itu, tapi orang kalau saya ya, kalau naik gunung meskipun bareng-bareng gitu ya, kebanyakan waktu ketika kita naik gunung tuh justru kita banyak ngobrol ke diri kita sendiri gitu. Jadi kadang gunung itu momen untuk berkontemplasi. Kayak ini ya, kayak sinetron drakor gitu ngomong sendiri gitu. Ada dubbingnya. Iya, ada dubbingnya tuh Ada jawab voice sendiri. over. Ngomong sendiri bro. Nggak gitu, nggak kesana. Atau ini kayak Ini kita padahal mau ngobrolin yang agak-agak ke filsufan gitu ya. Iya, enggak itu juga filsuf. Patah ngomong semua sama sendiri, Mas jawab Alam nih. sendiri. Iya, nggak kesana loh. Enggak. Oke. Nggak kesana Serius, maksudnya. Gampangnya gini deh, naik gunung itu kita dapat dua privilege. Yang pertama kita berolahraga. Oke. Karena ternyata naik gunung itu termasuk ke dalam kegiatan sangat berat. Kalau misal dia kategorinya trekking, jadi dia olahraga
olahraga yang memang staging gitu, ada stage-nya. Terus itu memang banyak membentuk banyak melatih muscle kita, banyak melatih kardio kita, banyak melatih flexibility kita. Nah, yang kedua itu yang tadi saya bilang, ketika kita naik gunung cuman memaknai capeknya aja juga sebenarnya sia-sia aja gitu nanti sampai bawah ya. Yang kedua adalah mengolah rasa. Jadi selain mengolah raga, kita ketika naik gunung juga mengolah rasa. Itu tadi. Wah, Safe berarti ya. Apa? Safe. Iya. Akan mengolah rasa. Ya. Patah juga Mas Abram. Enggak bisa jadi film. Enggak gini. Tapi enggak gini. Ini ngomongin cerita-cerita agak magic ya. Itu di beberapa gunung tuh emang ada portal magic gitu nggak sih? Dunia lain, alam lain. Portal-portalnya terutama di puncak gunung itu. Kan ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya, tapi ada orang yang penasaran dan pengen dengernya. Kalau gue percaya gitu. karena dari ceritanya dia dari tadi nih, pas dia cerita gue udah langsung bisa percaya. Ada portal di dalam gunung. Ada Ada. Entar dulu. Portal apa nih? Portal perumahan. RW-nya RW berapa dulu nih? Enggak. Yang masangin kita portal. ngomongin portal-portal One gate access. magic. Portal magic tuh. Oh, Mistik itu di dalam magic dong. Mistik. Kalau magic jadinya sulapan gitu. Magic Johnson bukan Mystic Johnson katanya. Kok jadi basket sih? Iya makanya. Kenapa jadi basket? Tadi ada bola basket sih di sini. Ada, nggak ada berarti. Jadi Iya, sepatu. kenapa jadi sepatu? Sepatu siapa sih? Sepatu beliau. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin mistik juga nggak perlu ke gunung. Cuman mungkin karena banyak orang yang ada beberapa kalangan memang yang menganggap bahwa sedikit memistikan, mengkultuskan gunung gitu. Karena di tatanan Jawa kan gunung juga berarti sesuatu gitu, bukan hanya bentukan alam gitu. Bukan secara lahiriahnya aja, tapi batiniahnya juga. Batiniah. Ya, orang Jawa kan dalam ya. Iya. Memaknai gunung, memaknai laut itu kan ada makna-maknanya. Iya, orang bener. di wayang aja gunungan kok. Nah, Ya kan? dan biasanya kalau tempat-tempat untuk persemedian, persembahyangan itu semakin tinggi itu semakin wingit gitu. Semakin tinggi itu semakin daya mistisnya itu semakin tinggi, daya spiritualnya itu semakin tinggi. berarti portal itu ada. Ya saya sih nggak pernah nyari ya, cuman Tapi dari hawa-hawanya berasa. pasti berbeda lah, pasti berbeda. Oh, ada. Secara sains saja, suhu semakin rendah, tekanan semakin rendah kan. Udah untuk ke sensasi fisik kita juga pasti Nggak. berubah. Bukan, karena gue percaya banget kalau di tiap gunung tuh dari ceritanya Mas Dodi dari tadi ya, itu ada portal. Saya sebenarnya menghindari nih. Saya udah belok-belokin tapi masih kesana aja. Enggak. Saya dari tadi dia ngomongnya dari barat, timur, naik gunung mana. Enggak, Total lu baru bahas yang di barat. Enggak, total. Naik gunungnya baru bahas yang Oke, di barat. di barat terus udah beberapa kali. Terus total dia ada di sini. Nggak mungkin dong. Oh, kesana maksudnya. Dia tuh naik gunung, Gua dia baru belum. ngeh. Dia kagak turun, men. Gagal nih. Nggak turun terus lu bisa sampai sini gimana ceritanya? Gue baru Ini, ngeh saya menghindari- ternyata kesana larinya. Menghindari obrolan mistis. Ini serius nih, agak serius ya. Iya, serius. Menghindari obrolan mistis tentang gunung karena nanti ketika orang jadi nggak mau naik. Iya, gunung. jadi trauma ya. Iya, jadi takut trauma. naik gunung. Padahal gunung itu kan banyak manfaatnya. Gitu. Nggak perlu takut, hanya kita belajar saling memahami, saling menghormati. Kan sama pengetahuan juga naik gunung itu kan. Betul, banyak banget. Nah, Terus kalau yang di Jawa Tengah, nah kita lanjut Jawa yang Tengah ya. lagi. Jawa Tengah sih Tadi kan gunung Jawa favorit Barat. saya. Tapi tadi Jawa Barat, Gunung Gede, Cermek. Nah, saya jarang ke gunung-gunung konvensional. Oh, yang sering dinaikin Iya. orang. Karena itu tadi konvensional. mungkin secara mengolahraga saya dapat tapi mengolah rasanya jadi kurang. Bukan ini spesifik ya. Olah rasa. Ya kegemaran saya aja gitu. Jadi nyari gunung-gunung yang sepi gitu. Jadi malah saya sangat jarang kalau di Jawa Barat. Kalau misal jauh-jauh nih, cuman ke gunung konvensional gitu, kayaknya sayang gitu. Udah jauh ya, kita menikmati kesendirian kita. Padahal ternyata kalau di gunung itu ketika kita sendiri tuh justru semesta tuh sedang melingkupi kita gitu rasanya. Oke. Jadi berarti sebelumnya punya pengalaman gitu naiknya gunung yang konvensional gitu ketemu orang terus wah pulang dia langsung turun. Nyari yang sepi.
Aduh, nggak gitu. Tapi masalah atau orangnya diusir. belum pernah lihat bintang arisan ya? Bintang arisan. Iya, kalau naik gunung tuh pasti bisa ngeliat bintang arisan. Siapa yang Kalau menang? lagi cerah. Siapa yang menang? Nah, yang menangnya nggak Yang tahu. keluar siapa? Tapi yang pasti kalau karena- malam-malam kita ngeliat ke atas itu kadang kelihatan kayak bintang lagi nyamperin satu sama lain. Ada satu bintang yang nyamperin ini, ntar ke sana. Serius? Sebenarnya dimanapun kita, tanda-tanda alam itu tetap ada gitu. Cuman karena kita di sini udah banyak polusi apa nih, cahaya kan, jadinya sulit untuk bisa langsung diamati gitu. Tapi kalau di gunung karena polusi cahayanya rendah, kita jadi lebih teramati. Bintangnya tuh kelihatan kayak jalan pelan-pelan, nyamperin ini, ntar jalan lagi, kayak Dia gitu. lebih kayak Gojek ya? Ya mungkin dia Ya dari GoFood kayaknya. Ghostar dia. Karena selalu ada jalan kan. Lebih Ghostar ya. Selalu ada jalan. Oke. Aku tuh inget loh, Bos. Jadi pernah terakhir ngobrol tuh ini terkait sama siapa tuh beliau. Iya. Itu apa 7 gunung? Apa gimana? Oh, yang Nggak itu. apa-apa ya, cerita Iya, nggak apa-apa. Jadi kan bapak saya Juni kemarin, Juni 2022 tuh kan baru pensiun kan. Nah, Terus kebetulan saya sama bapak juga sehobi gitu dari muda tuh sehobi. Terus apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh bikin tetenger tuh tetanda gitu. Tanda bahwa saya tuh apa momen yang menandai saya itu pensiun gitu. Oke. Terus saya mikir apa gitu. Kalau ada filosofi di Jawa itu ketika kita sudah lengser ke prapon, artinya kita sudah selesai masa bakti kita gitu ya. Biasanya kan menyebutnya masa purna bakti gitu ya. Kan sebutkan purna. Nah, masa purna bakti itu kembali ke akar rumput gitu kan. Nah, itu bisa berupa setting tempat, bisa berupa setting kegemaran yang dulu membentuk kita waktu muda, bisa berbagai macam lah yang mengingat kita asal muasal kita. Nah, kenapa nggak naik gunung aja gitu saya pikir kan. Itu juga bagus karena Bapak udah artinya setelah bekerja lama, beliau kan pasti olahraganya udah kurang gitu kan, terus refreshing ke alamnya juga udah kurang gitu. Makanya saya bikin gagasan ini aja Pak, naik gunung gitu. Karena selain mengolahraga, di situ juga mengolah rasa. Itu waktu yang pas untuk mengawali masa purna bakti Bapak gitu kan. Biar tetap sehat, biar tetap wise-nya juga terasah lagi gitu. Makanya terus saya bikin namanya Purna Kelana. Jadi kita berkelana di masa purna baktinya Bapak gitu. Oke. Itu tandanya adalah Purna Kelana. Ya, tanda yang kita bikin adalah kita mengabdikan perjalanan ke 7 puncakan gunung di Jawa Tengah. 7 ya? Ya. Kenapa 7? Kenapa 7? Karena biasa ya, kalau mainstreamnya kan kalau pencapaian ekspedisi misal itu kan 7 Summit gitu kan. 7 Summit Indonesia, 7 Summit dunia gitu kan. Nah ini 7 juga, tapi 7 itu juga orang Jawa juga memaknai angka 7 itu juga dalam. Makanya kalau orang Jawa tuh kenal angka 7. Loh, itu mah jackpot. Itu jackpot paling tinggi kan? Iya, makanya itu mah jackpot. jackpot. Iya, Hadiahnya paling besar. Emang bermakna dalam. Itu makanya dibilang lucky number 7 kan. Nah, Karena 777 ini. Nah, kalau orang Jawa 777 itu berarti pitutur, pitulungan. Oke. Pitutur, pitulungan. Tahu nggak artinya? Apa? Tapi tadi apa pertama? Pituduh. Pituduh apa? Pituduh itu petunjuk. Petunjuk. Ya, jadi kita selalu mengharapkan diberikan petunjuk gitu ya. Bukan tertuduh ya. Bukan. Wah, kalau Pituduh, tertuduh bukan lain. tertuduh ya, tapi petunjuk ya. Tertuduh Ya, lain. Terus yang kedua pitutur. Pitutur Pitutur. tuh pengetahuan. oke. Ya kan? Pitutur pengetahuan. Tutur. Terus yang ya bukan beda sama tutur kata. Beda. Beda. Ada hubungan sama tutur tinular gitu kan? Nah, tutur tinular ya sama lah itu. Menularkan pengetahuan. Oke. Terus yang 7 yang ketiga itu pitulungan. Pertolongan. Pertolongan. Ya, jadi kita
selain mengharapkan petunjuk, selain mengharapkan pengetahuan, kita juga tetap mengharapkan pertolongan. Oke. Udah sampai berapa gunung Bapak sekarang? Ini kelima. Besok nih rencananya awal Maret sebelum puasa mau ke 6, setelah Lebaran nanti ke 7 gitu. Oke. Itu gunung apa aja tuh? Oke. Gunungnya di seputaran Jawa Tengah aja. Jadi kan Bapak tinggal kan di Wonosobo, saya kan asli Wonosobo. Bapak tinggal di Wonosobo. Jadi gunung pertama tuh Gunung Bismo. Gunung Bismo tuh di Gunung Bismo itu termasuk ke satu ridge pegunungan juga, satu ridge pegunungan sama pegunungan Dieng. Itu di Dieng tempatnya. Nah, lalu yang kedua itu Gunung Kembang. Gunung Kembang tuh di Wonosobo juga. Jadi kalau ke Wonosobo, kita dari Jakarta misal jalan ke Wonosobo itu kan nanti kita lewat jalan di antara dua gunung besar. Gunung Sindoro sama Sumbing. Sundoro sebenarnya. Sundoro. Ya, Gunung Sindoro sama Sumbing. Nah, di depannya Gunung Sindoro itu ada gunung kayak anakan gunung gitu. Nah, itu yang namanya Gunung Kembang. Gunung Kembang itu. Anakan Gunung Sindoro. Lalu yang ketiga itu Gunung Sindoronya. Gunung Sindoronya. Keempat itu, ketiga itu kita ke Ungaran, Gunung Ungaran di Semarang. Oke. Terus keempat itu ke Gunung Sindoro. Kelima itu kita ke Gunung Lawu ya di perbatasan Magetan sama Karanganyar. Lalu besok itu rencana ke Gunung Sumbing. Tadi balik lagi ya. Terus kita pengen closingnya di Gunung Merbabu. Merbabu. Ya, jadi semuanya Jawa Tengah. Lucu juga tuh, nice. Itu Mas Dodi bareng sama Bapak nemenin? Bareng ya, nemenin. Selalu nemenin? Jadi akhirnya terus karena fisik Bapak juga udah menurun ya, umur juga udah 60 tahun, jadi fisiknya juga udah menurun, makanya saya bentuk tim ekspedisi kecil-kecilan gitu. Berapa orang tuh? Flip-flop. Ada. Oke. Kalau totalnya kalau nggak salah 13 atau 14 orang gitu. Ya, jadi biar itu tadi manajemen perjalanan itu kan perlu ya kita menghindari bahaya-bahaya yang ada di gunung. Gitu. Nah, kita untuk mengantisipasi bahaya-bahaya di gunung itu kita bentuk sebuah tim kecil yang bertugas sesuai dengan ekspertis masing-masing gitu. Jadi ada tim kesehatannya sendiri. Ada. Oke. Lucu juga tuh. Keren. Oh, mumpung masih di situ tuh. Kan apa harapannya untuk Bapak? Kalau yang pertama di sini. Nyambung di sini ya. Kalau harapan saya untuk Bapak sih yang pertama harapan saya selalu sehat ya. Karena kalau sehat dia bisa menjalankan apa yang dia sukai gitu kan. Untuk kebahagiaan tuh jadi lebih dekat gitu. Jadi yang pertama harapan saya ke Bapak itu kesehatannya, yang kedua tentang kebahagiaan beliau. Yang ketiga karena udah purna bakti, yang saya harapkan yang ketiga itu tentang rasa kecukupan beliau, rasa kebersyukuran beliau. Semoga setelah pensiun ini udah cukup gitu. Rasa syukur ya? Iya, rasa syukur. Katanya kan kalau orang bersyukur kan nikmatnya ditambah kan. Wah, banget kalau itu banget. Itu tadi sempat jadi bahasan kok bersyukur itu. Iya, kita ngobrol itu di depan. Berarti emang jadi bahasan, iya. Karena itu awalnya sesuatu supaya kita tetap positif, itu bersyukur. Betul. Gitu. Kalau Mas Alam tuh nanyanya emang sering-sering nyerempet mancing emosi. Cuman saya pada ujungnya juga nggak bisa emosi sama Mas Alam. Enggak, bukan emosi marah atau gimana, tapi pertanyaannya tuh mancing-mancing emosi kayak edisi yang kapan tahu itu kan. Mancing aja terus tiba-tiba mata berkaca-kaca ya kayak gini. Nih, doyannya dia kayak gitu. Emosi itu kan dekat dengan rasa ya. Iya. Nah, rasa itu kan macam-macam. Ya. Dan kita bisa nikmatin hidup ini kan karena ada rasanya. Iya benar. Ya udah. Benar. Jadi kita harus sering-sering memancing rasa itu supaya muncul. Energi. Energi. Maksudnya ke sana. Tanpa rasa dia nggak sedap dong. Hidup ini tanpa rasa nggak sedap. Ya. Itu. Terus tadi sempat kepikiran tuh di otak lah. Purna Kelana. Kelananya itu bukan konservasi alam untuk anak kan, bukan? Bukan dong. Oke. Ini bukan anak-anak lagi.
Ya, Karena biar- ternyata kita pernah menjalankan sebuah program yang sama. Oh, Apa tuh, Mas? Ya Kelana itu. Kelana dulu. Apa tadi? Kelana, konservasi alam untuk anak. Wah. Tapi bagus juga tuh. Iya. Mengenal alam sejak dini tuh bagus banget. Gitu. Jadi emang ngundang dari SD ajakin naik gunung. Gitu. Cuman memang harus dibekali dulu ya. Iya, Dibekali dulu. proses pembekalan Basic ilmunya knowledge-nya, ini basic yang butuh skill-nya. proses memang gitu loh. tapi ini ya, kalau nyambungin dua hobi tadi itu antara denim, Legend sama naik gunung itu nggak match ya? Nggak match. Sangat karena tidak. Nggak bisa ya? Sangat tidak. Untuk naik gunung pakai celana jeans itu Ternyata nggak bisa ya itu Sangat cowboy tidak. ya. Zaman dulu tuh orang naik gunung tuh masih pakai jeans gitu. Mungkin zaman bapak-bapak saya lah. Ngangkat kaki aja susah ya? Iya. Kalau naik gunung. Naik lebih gunung. lebih nggak kesananya, setahu gue ya. Kenapa? Sepengalaman gue tuh malah lebih dia nggak ngangetin kita di saat udara dingin. Iya, iya. Itu yang bikin nggak nyaman sebenarnya. Kalau sebenarnya kan alat-alat yang kita gunakan atau peralatan yang kita pakai ketika berkegiatan di alam terbuka nggak cuman di gunung aja. Itu kan sebisa mungkin biasanya yang alatnya ringan, mudah kering, Nah, kan breathable. nah jeans nggak masuk di situ. Iya, kayak kanebo gitu ya, kanebo ya. Kanebo kan Ya, fleksibel tuh kan. udah kering, ringan. Ya. Ya. Tapi nggak- Kuat, tapi nggak- kuat juga, harus kuat. Iya, harus Iya. kuat juga. Nggak kanebo. Kanebo ketemu duri robek. Ini ini celana yang dipakai Mas Abram nih, rekomen ya buat naik gunung. Ini udah paling enak, udah paling nyaman. Basah, cepat kering. Basah, Andai cepet kata di kering. kondisi basah pun nggak berat. Bahannya polyester tapi dia kuat. Kalau ini celana pendek naik gunung. Sebenarnya ya, ini kalau ngomongin kita nggak ngomongin safety dulu ya. Semi parasutnya ya, Bang. Sebenarnya kalau dari bahan ini masuk karena dia bahan yang mudah kering dan kuat ya, Iya. polyester itu. Tetapi di beberapa perjalanan gitu, ketika di gunung itu kan kita kadang ketemu jalur berbatu kan, kadang kita juga ternyata lewat ke habitat spesies yang berbahaya, ya kan, lalu ke bentang alam atau tempat-tempat yang suhunya cepat berubah, cuacanya cepat berubah gitu kan. Sebenarnya pakai celana pendek itu tidak direkomendasikan. Ya, karena tadi itu ada bahaya subjektif, ada juga bahaya objektif. Nggak usah jauh-jauh deh mas. Ngelewatin ilalang, udah pasti Kena luka-luka duri, kakimu. kan? Kena batu. Iya. Betulnya itu Tiba-tiba sih. suhu Sebenarnya gatelnya tuh nggak disebabkan karena luka. Biasanya ilalang gitu. Jadi kita berasa gatel karena ada sayatan tipis. Itu Efeknya gatel. itu nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Heeh. Begitu dibasahin perih malah. Wah. Dan juga di tempat-tempat seperti itu ketika kita sudah misal luka kecil nih, itu beda dengan kita ketika terluka Iya. kecil di rumah. Di Benar. sana kan istilahnya bakteri lebih banyak, lalu jauh dari fasilitas kesehatan, ya kan kemungkinan infeksinya lebih tinggi jadinya kan. Kita campur kering, campur apa, kadang kan kita nggak di gunung nggak bisa mandi kan. Jadi Bener. Mandinya tayamum. Tapi sekarang ini, bahkan tisu basah udah di beberapa gunung Dilarang. itu sudah dilarang. tisu Karena kering- nyampah. Tisu kering Karena masih boleh. nyampah, dia tidak terurai. Dia nggak terurai Tisu kering soalnya. masih boleh. Tisu kering ada yang membolehkan, ada yang udah tidak membolehkan. Gitu. Jadi biasanya Unik ya. ya kita kalau misal berhadapan dengan aturan kayak gitu jangan ditabrak. Ini buat teman-teman yang misal lagi senang naik gunung, jangan ditabrak aturannya. Kita yang beradaptasi. Adaptasinya gimana? Alat-alat gunung kan sekarang tuh brand-brand udah banyak tuh yang ngeluarin misal fiber towel tuh kan. Apa maksudnya towel yang Iya, iya, packingan iya. kecil kan? Yang istilahnya kena air ngembang. Ya antibakterial, udah antibakterial, packingannya kecil, ringan gitu kan. Aneh bodoh. Enggak bukan. Ini emang aduh. Aneh mulu. Enggak, soalnya jadi kenapa sih makan itu? Enggak, gua rasa kalau diajakin ke Italia disangkainnya itu Enggak, marshmallow dimakan sama dia padahal itu buat Enggak, gini. Soalnya
Gue pernah beli Kanebo, lupa mereknya. Itu ada gambarnya di situ, mulai dari dia. Sebenarnya Kanebo tuh merek. Enggak, Kanebo merek. Iya. Merek Kalau nggak itu. salah tuh namanya Chemois ya. Chemois kan, Iya. bukan jenis. Chemois Plus. Nah itu merek. Enggak, itu Bukan, namanya. Kanebo tuh merek. Chemois Plus. Nggak tahu lah apa Chemois kalau nggak salah. Chemois. Komois. Ini mah udah beda. Udah. Oke, si Komo, si Komois ya, si Komo. Oke. Nah, Lewat nggak? Entar macet soalnya. Macet lagi. jadi si Komo ini kan dia waktu gue beli itu pernah ada gambarnya. Dia penggunanya tuh buat ada gambarnya kitchen. Nah, itu gambarnya bisa buat kitchen, terus mobil. Terus ada pantai, itu dipakai buat ini orang ngelap di pantai, handukan. Tapi Ya, boleh sih. memang Dan bisa. nah, Karena bahan dasarnya dia kan kulit sebenarnya. Bukan. Bahan dasar Chemois itu dari namanya tumbuhan di dalam di dalam laut, namanya spong. SpongeBob itu bahan Chemois. SpongeBob itu Kanebo. Iya, itu beneran itu. Itu beneran. Oke. Baru ketahuan. Kita pernah bahas itu ya, ternyata dia bukan spong. Tapi dia ternyata emang ada di dasar laut. Makanya bisa ngejar-ngejar Jadi make sense ubur-ubur. sekarang Iya, dia kenapa- berteman kenapa biasanya dia di situ. sama bintang laut. Oke. Jadi make sense ya, Pak? SpongeBob jadi make sense sekarang. Enggak juga sih. Iya dong. Enggak juga. Kenapa? Iya, kepiting punya anak ikan paus masih nggak make sense. Buat gua. Enggak juga. Masih tetap nggak make sense buat gua. Nggak bisa. Nggak bisa. Lo mau bilang dia make sense kayak gimana juga nggak bisa. Tapi makin deket lah, udah mulai ada korelasinya. Tapi yang Nggak bisa ikan paus. Enggak. Ikan paus Iya, aja iya. tuh nggak bisa dibilang ikan karena dia mamalia. Mamalia. Iya. Nah ini kepiting. Iya, dia seorang mama. Punya anak ikan. Konspirasi sih ke SpongeBob itu. Dia mama. Gue curiga sih anak angkat dia diadop. Oke. Gitu. Tapi kalau kepiting ngangkat paus juga Iya. kayaknya nggak mungkin juga sih. Nggak bisa. Iya kan? Tapi kalau ini pausnya mini soalnya, ini paus mini. Siapa nama anaknya? Ya, ingat nggak? sih ngerti. Ada yang nggak? Ada yang nggak? Pur. Terus kalau itu siapa Cindy ya yang kau pakai helm. Iya, Cindy. Gue sengaja nggak ke situ takut ntar. Nggak usah. Ntar bahas lift. Beda. Jangan. Rame deh. Iya. Nggak, tapi ngomongin korelasi, dari dua hobinya ini, gue udah mulai dapat korelasinya. Apa tuh? Dia suka naik gunung, studi, terus nggak mandi. Hah? Nggak mandi kan? Jarang mandi kan? Korelasi ke celana jeansnya, Celana jeans, jarang celana jeans sama. dicuci. Jadi sebenarnya hobi naik gunung kebawa sampai ke Celananya. di sini, sampai ke harian juga nggak pengen Tapi nyuci. Dia cari penting yang- untuk diutarakan ya. gimana? Ketika kita di tempat-tempat yang membatasi kita terkait higienitas, hygiene ya, terkait hygiene. Heeh. Hygiene, nggak baru. Itu justru kita Itu sangat korelasi. korelasi juga Korelasi. itu. Hygiene. Itu justru Hygiene. kita harus sangat-sangat memperhatikan itu gitu. Jadi kadang kan orang naik gunung malah jadi jarang mau cuci tangan gitu kan. Jangan. Padahal tetap, Padahal kita harus. ketika misal makan nggak cuci tangan, abis misal kita jalannya sampai ke yang harus merangkak apa segala macam, banyak kuman, banyak bakteri kan, sakit perut, kecelakaan di gunung kan, jadi eksiden di gunung, sakit di gunung, Iya, itu karena kan bahaya sakit. juga. Jadi Iya. ketika kita di gunung malah justru lebih concern Higienis. ke hygiene gitu, Lebih aware jangan ya? iya harus lebih aware Eh, gitu. Jadi Seru juga. korelasinya itu tidak berkorelasi. tidak berkorelasi. Ya. Korelasinya tidak ada. Korelasinya tidak ada. Jadi itu hal yang berbeda antara celana jeans nggak dicuci karena Sama. dia emang butuh Sama sekian ketika lama naik dikit, gunung sama jarang dia mandi. naik gunung jarang mandi nggak ada ya. Tapi Kan, sekarang orang gini naik loh. gunung bisa mandi. Mandinya memang jarang, cuci tangannya sering. Nah, Heeh. kan sebenarnya yang orang sering mandi di Indonesia aja. Enggak ada di Southeast Asia aja. Di ASEAN aja. Di negara-negara subtropis. Lebih di tropisnya ya. Iya, di tropis. Mandi. Di negara-negara subtropis kan dia jarang. Benar juga sih. Iya, Perancis tuh Bener seminggu juga. sekali. Iya. Itu alasannya kenapa dia ngeluarin parfum yang bagus. Nah, Awet itu sampai gua mau berhari-hari.
Itulah kenapa benar. perfume itu sangat bagus di Perancis. Benar. Karena mereka mempunyai culture jarang mandi. Kalau di kita tawas. Wah, Iya, karena kita nggak butuh parfum. Aduh, kuno banget lagi tawas. Iya, jangan. Dan dia masih pakai sampai Masih pakai? sekarang. Masih pakai. Masih pakai tawas. Canda tawas. Orang sekarang nggak tahu loh, anak sekarang nggak tahu tawas. Tahu nggak tawas apa? Nggak tahu kan? Tawas lagi. Canda tawas lagi. Nggak tahu tawas. Nggak tahu, sekarang tawas tuh nggak tahu. Tawas itu bahan dasar untuk deodoran yang sering pakai di kelek, ketek, ketiak. Itu bahannya dari apa? Hah? Bahannya dari apa? Batu. Emang batu? Kan tawas itu batu. Batu apa? Dia masih sama kayak batu silika nggak sih tawas itu? Enggak deh kayaknya. Beda. Bukan silika deh. Kalau silika tuh cenderung tajam nggak sih? Iya, dia kan kayak glass kan, kaca kan, silika. Iya, suka pecah. Apa coba jenis-jenis batuan masih hafal nggak? Pelajaran apa tuh? Pelajaran geografi. Iya, pelajaran enggak, lebih pelajaran material itu. Batu koral, batu bata, batu los. Terus habis itu ujung-ujungnya konblok. Lebih keseharian tuh ada. Gua agak hafal kalau gitu. Kan ada batuan apung, batuan sedimen, batuan metamorf, ya kan? Ih, Oh. Batuan sosial. Apa lo dia? Batuan sosial. batuan sosial. Bacos. Sekalian batu ginjal lo sebut. Tapi ya memang beda tahun ini kan otomatis dari kurikulumnya pasti berbeda. Iya. Yang dulu kita pelajarin sekarang belum tentu dipelajari. Zaman Mas Alam itu namanya belum geografi. Ya, belum. Masih kebumian. Orang nyatet aja itu masih di batu. Apa namanya? Saba. Sebentar. Batu saba. Gue sama Bram udah jelas. Bedanya cuma setahun di tahun-tahun itu. Waduh, banyak Nah, banget. sekarang Jauh. lahir umur tahun berapa sih? Mas Alam tahun berapa? Hah? Oke. Aku kelahiran 88. Wow. 88 masuk umuran Mas saya. 88 lah, merek minuman botolan. Oke. Oke. Dikurang 10. Iya, kalau itu percaya. Jauh, Mas. Iya. Berarti Kacek kan? Apa? Kita bedanya 10 tambah 6. 16 tahun kita bedanya. Beda 16 tahun. Kayak Suri ya, 16. Super juga ada, super juga Apa ada. sih? Hah? Suri 16? Iya rokok, Surya 16. Makanya gue bilang super juga ada. Iya, kayak Suri. 16 berarti 8 tambah 6 pil. Tren di tahun Saya 94. Nggak dijawab. 94. Ini kayaknya pengen balik ke Aku edisi yang generasi dikacangin. 90s. Generasi 90s. generasi 90s. Musiknya era itu. Musiknya Harus suka musik dong. suka banget. Ya tapi kan kalau dari kelahiran di tahun 90, kesukaan musiknya mendekati ke 2000 dong. Saya enggak sih. Enggak, itu Malah menjauh dari 90-an. enggak 90-an tuh ada satu band besar yang vokalisnya tuh seneng coba-coba. Wah ini berat nih. Ini berat Tapi nih. Ini Ntar- mulai ntar ujung-ujungnya minta maaf Ujung-ujungnya nih. tebak-tebakan bapak-bapak nih. Iya, emang bapak-bapak enggak apa-apa dong. Iya. Iya. Ini ujung-ujungnya minta Iya, maaf. tapi dia Maaf ya terkenal. bang. Itu coba-coba dia terkenal. Apa? Itu namanya Kurt coba. Cobain. Udah Apa nggak sih? ada lagi. Udah nggak ada lagi. Oke, udah nggak ada. Nah, kalau selera musik ya, karena kan selera musik. Klasik rock. Klasik Klasik. rock. Iya, kalau klasik rock ya pasti udah tahun 70-an, 80-an. 70-an, 80-an, 60-an di kita. Oke. Pasti jadi suka kayak gitu karena orang tua sering muter. Ya, kalau ini boleh nyebut brand. Boleh ya? Boleh dong. Apa kita tapi, mau tapi nggak ngomongin- lebih nyebut band sih daripada nyebut brand. Heeh. Ini mulai enak ya. Ya. Bisa. Bisa kalau gini Maksimal. bisa. Oh, Ini maksimal. Meskipun ini 15 menit aja semutan nih kayaknya. Ini Oke. maksimal. Terus kalau enggak terus begitu gua begini dia berasa songong ya. Enggak, gua lebih songong lagi kalau begini nih. Gue juga bisa kalau gitu. Asik. Aduh. Kalau apa? Ini mau ngomongin band favorit, lagu Ya. favorit atau apa? Ya, sukanya. Band favorit ya, kita ngomongin band favorit dulu ya. Maksudnya kan dasarnya musiknya apa? Ya, kalau yang tentang alam-alamnya nanti lagi aja. Maksudnya alam terbuka bukan alam Ya, sejarah. oke. Band favorit. Band favorit all time favorit band saya
Led Zeppelin. Led Zeppelin, oke. Bocah Jimmy Page. Nah, sekarang dia terkenal banget, makin terkenal karena sekarang semua jenis lampu pakainya LED. Ya ampun. Kesana tujuannya. Terus, ya lanjut. Jadi males nih ah. Kesana. Serius. Saudara. Ya, itu tetap serius, tapi serius itu harus santai. Iya. Kalau Mas Alam apa? Band favoritnya? Beatles dong tuh. Beatles. Mas Abram? Langsung mikir. Oh, ya kesannya yakin banget. Favorit satu. Apa ya? Ya kalau satu sih, gue sempat tergila-gila sama Mr. Big. Oh, Mr. Big. Gitu loh. Tapi itu kan udah kesini-sininya gitu loh. Mistis kan? Ada suara. Oke, karena kita ngobrolin Led Zeppelin. Zeppelin kan banyak teori konspirasi yang dia berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan satanik. Oh ya? Iya. Oke. Kan lagunya Stairway to Heaven, ketika dia di backwards gitu, diputar kebalik kan ternyata dia Ternyata dia terbalik. Aduh, kemondo. Nah, di reverse itu Enggak. katanya ada pesan. Kalau Iya, diputar ada terbalik, pesan misalnya sembunyi. naruh kasetnya begini diputar terbalik ya nggak ke play. Ya juga ada sih. secret message Secret message. katanya. Itu benar. Tapi lu Menurut Mas udah Budi, pernah nyoba? Udah pernah nyoba? Belum pernah di sih, reverse? tapi terlepas dari itu sih saya menikmati musiknya gitu sama Oke. permainannya. Kita buktiin langsung. Oke, Mas Ina tolong di reverse. Jangan nambah-nambah kerjaan. Jangan nambah-nambah kerjaan. Enggak, Sepengalamanku, kalau musiknya dibalik tuh paling sering itu jadinya kayak gitu. Ngap ya. Banyak loh, ntar ini aja googling aja udah banyak itu. Ya. Itu Zeppelin. Dan lagu favorit saya, all time song favorite, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Stairway- Panjang loh, itu tangganya panjang Stairway. banget loh. Itu nggak ada yang Sampai surga. ngalahin sama sekarang. Iya, tapi kita nggak ngebahas itunya, nggak ngebahas. Karena lu juga nggak tahu surga itu ada di mana. Bisa jadi dia ada di bumi, tapi dalam dimensi yang berbeda. Kan kita nggak ada yang tahu, gitu loh. Bisa Udah deh, jadi jangan kita cuma ngomongin jalan kaki. surga neraka. Itu Ngomongin band aja, ngomongin band. Iya. Apa tadi band? Beatles. Beatles. Apa lagu favoritnya? She Loves You Yeah. Apa? She Loves You Yeah. She Loves You Yeah. She Loves You. Kalau yeah. Mr. Big apa nih lagu favoritnya? Wah banyak kalau aku favorit. Satu aja? mah. Satu, apa sih judulnya kok malah jadi Wild World. Bukan. Dunia buas. Bukan itu. Apa? Basisnya keren. Ini ada bass. Iya. Masnya basis katanya. Kadang. Dan kalau nggak salah bassnya Mr. Big itu stereo. Apa? Stereo. Oh, bassnya ya. Bassnya tuh stereo. Instrumen Jadi kalau dia suaranya- konser, suara bassnya tuh bisa keluar kanan kiri. Iya. Siapa namanya? Billy Sheehan. Billy Sheehan. Keren Itu. ya. Ngebassnya kayak gitar. Iya. Dia tuh Iya juga. marga. Iya, dia lebih ke namanya tuh lebih ke marga Cina dia, Han. Sihan. Dinasti. Dinasti Sihan. Jangan ngomong Cina, ngomong Tiongkok. Tionghoa. Enggak, tapi Oh, Billy mah. kalau gue malah lebih seneng, maaf nih ya, kalau bukan rasis gitu ya. Lebih seneng gue ngomong Cina daripada sok-sokan bilang wah Chinese. Enggak, bahasa Indonesia Cina. Kenapa? Gitu. Ya karena bahasa Indonesia Cina bukan Chinese. Iya, itu Jadi lebih seneng bahasa. ngomong Tapi juga Cina. sebenarnya itu sih orang sekarang juga gampang banget kayaknya tersinggung masalah rasisme. Padahal kalau misal ngomongin suku, ras itu bener Cina, bukan Tiongkok. Tiongkok itu ini Waduh. negara. Ras itu Mongol, mereka tuh Mongoloid. Oh iya, rasnya Mongoloid, Iya. sukunya itu Cina. sukunya Cina. Itu salah satu ras utama kan? Iya. Dari 5 ras utama dunia kan? Kita rasnya apa coba? Mongoloid. Mongoloid, Kita kecuali Mongoloid. gua. Iya, lu ras jarang. Enggak, ada namanya aja, Kecuali Mas. gua. Iya, Timur dia- tuh ada. dia kan- namanya dia beda. itu apa sih namanya? Kalau gua Melanesia. Melanesia. Iya, Malaysia. Itu ras yang Kecuali berbeda sekarang gua. ketambahan lagi tuh yang ke-6 ras baru. Boleh. Hah? Ras Muhammad.
Reggae. Halo Bang. Anak reggae. Ya, gue juga Reggae penggemar. ambassador. Gue juga penggemar reggae sih. Oh. Buat santai-santai hiburan sih oke gitu. Itu salah satu, kan dulu pernah ada obrolan 3 musisi yang sudah meninggal dan kamu harapkan kalau misal bisa hidup lagi siapa? Itu kan. Oke. Karena ngomongin reggae nih. Bob Marley. Kalau Mas Alam dulu ya. Pasti Bob Marley. Siapa aja? 3. Pasti Bob Marley. Bob Marley terus? 3 kali hidup dia nggak apa-apa. Enggak, 3 sosok musisi siapa? Udah gak punya pilihan. Soalnya enggak secara Gue jadi kepikiran juga anjing gue harus nyiapin pertanyaan. Ini sebenarnya hostnya siapa? iya sih, gue langsung berasa dibalik gitu loh. Kan Karena daripada dia nanya ke bapak-bapakan lain, mending gue tanya dah. Oke. Siapa Marley? Bob Marley, terus Bob Sadikin? Enggak. Marley Bob. enggak. Bob Hasan? Bukan. Bob Tutup Oli mungkin? Enggak. Pengetahuan gue sorry, cuma Bob Marley. Gue mau jawab sama, nggak enak. Tapi itu juga jawabannya sama sih. Emang masalah ini spesifik reggae. Reggae ya ampun, reggae kan ya yang gue tau ikonnya itu. Dia nggak cuma reggae, terserah. Musisi siapapun musisi mau dalam negeri luar negeri 3 yang udah meninggal tapi dia kalau boleh milih gitu untuk bisa hidup kembali itu 3 itu siapa? Oh, Marley, Lennon, Terus? Jimi Hendrix. Wah, anjing. 3 itu. Udah dijawab 2 lagi kalau gue. Selain itu, coba deh selain itu. Hah? Susah kan? Iya, gue dapetnya dari dia udah ada 2 tuh, ya kan, Marley sama Lennon. Jimi Hendrix. Oh, Jimi Hendrix. Bukan Lennon ya, Jimi Hendrix. Terus satunya lagi ya lokal, Siapa? Uta. Wih, itu sih emang sih. Itu. Uta Likumahua sih. Kalau pengen Gue nikahan mas. Kalau pengen hidup lagi ya mereka. Waktu nikahan gue ini kan nyanyi Uta. Itu dia, engkau datang. Tapi maaf nih, kalau lu nyanyiin lagu itu gue yang takut. Udah meninggal, engkau datang kan panik kita. Bisa bubar. Tapi kan berharap bisa. Iya. Tapi orang penasaran tadi suaranya siapa? Hah? Orang pasti penasaran suaranya. Ya itu Satyori. Satyori ya? Heeh. Satyori, oke. Satyori. Yang nyanyi tadi Satyori. Apa lagi? Hah? Uta. Ya udah Ya udah 3. Kalau gue selain Marley, selain Lennon, sebenarnya aku mau nyebut juga itu. Marley sama Lennon. 3 Chrisye. Itu oke. Terus Morrison. Oke. Oke, Jim Morrison. Tadi mau jawab Hendrix tapi udah. Satu lagi Cobain. Kobe Bryant. Cobain. Oh, Cobain. Bukan Gue dengernya Kobe. Kurt Cobain. Kan udah meninggal juga gitu kan. Bayangin aja. Balik ke pertanyaan tadi. Kalau emang nih orang-orang hidup lagi, mereka mau bahas apa? Enggak, kalau gue malah berharap mereka gabung jadi satu band. Wah, kalau misal Pasti unik cuy. Wih, Marley misalnya, Marley, Morrison, Lennon. Jimi Hendrix, Lennon, tambah Cobain, tambah Tali Kemahua, tambah Chrisye. tambah Chrisye. Kompilasi sih jadinya. Pasti unik, musiknya tuh pasti Kompilasi. unik. Nggak bisa. Ibarat lo mendengarkan G3, Wih, keren itu. iya kan unik. Enggak. Yang ada ntar yang dinyanyiin lagunya Michael Jackson lagi. We are the world. Sama lebih ke ini sih, pamer. Mereka kan kayak G3 kan kalau digabungin kan jadinya pamer satu sama lain. Di G3 favoritnya siapa? Hah? Di G3 favoritnya Jo siapa? Satriani. Jo Satriani. Masalah? Jo Satriani. Nah, Gue beda sendiri. siapa? John Petrucci. Oh, jangan. Iya, karena ya emang sah-sah aja. Ya sah-sah aja. Beda tahun. Iya sih. Iya. Iya, pasti. Beda pandangan. Musik, naik gunung, celana jeans. Apalagi yang di seputar kehidupan seorang Dodi ini. Why? Main bulu tangkis. Iya, olahraga. 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 Basket. Basket, bulu tangkis, bola,
Tapi kalau bulu tangkis udah pasti basket. Kenapa? Iya, pasti basket. Burket. Iya kan basah dulu. Baru jadi bur. Apalagi yang disuka? Jadi basket case. Random ya ternyata. Enak ya ngobrol random gini. Iya. Ya itu ngomongin hari-hari. Bener dah, Kita gua juga mampir biasa tadi kayak kesini. gini. Orang juga lagi lewat, kita hitung 3, 2, 1, tuh ketawa. Padahal naik gunung belum turun-turun tiba-tiba udah ada di sini. Oh iya. Tujuan naik gunung itu apa coba? Tujuan naik gunung, sampai puncak. Salah. Nggak salah tapi kurang tepat. Oke. Tujuan naik gunung adalah pulang kembali dengan selamat. Puncak tuh bonus aja. Kadang banyak kasus orang memaksakan sampai puncak. kondisi harus sampai puncak. Mungkin ketika dia sakit ya kan, kurang fitnessnya lagi turun, akhirnya terjadi accident gitu kan. Itu berbahaya. Jadi buat teman-teman yang naik gunung, tujuan utamanya adalah pulang kembali dengan selamat. Jadi nggak masalah ya kalau belum sampai puncak saat itu. Nggak apa-apa. Gunung mah nggak kemana-mana. Kita misal gagal ke puncak hari itu, minggu depan kita naik lagi. Masih ada kesempatan. Gunung nggak kemana-mana. Oke. Tapi kalau misal lebih ke menyadari fisiknya, kalau nggak sanggup ya udah. nggak cuma fisik sih sebenarnya. Karena yang mendorong itu sebenarnya fisik nggak kuat nih. Yang mendorong itu pikiran kita. Persepsi kita tentang naik gunung harus sampai puncak. Enggak, jangan. Ego ya. Secara egonya pengen menaklukkan. Artinya ketika naik Ya itu gunung, salah udah. Iya. Padahal nggak mungkin menaklukkan. Udah bicara menaklukkan ya udah salah. Iya. Itu udah salah. nggak pada hakikatnya nggak ada manusia yang bisa menaklukkan alam. Betul. Itu udah salah banget gitu. Udah pakai menaklukkan, padahal kita yang ada kita ditaklukkan. Ya. Bener banget. Orang tujuan gue naik gunung ya selain pulang dengan selamat itu ya gue punya tujuan lain gitu loh. Mengenal diri kita. Lebih ke bersyukur karena di saat kita udah nyampe di tujuan kita di puncaknya misalnya, itu tuh kita tuh kayak kecil banget dibandingkan alam ini. Dan naik gunung itu nggak melulu tentang naik loh. Ya kayak kehidupan kan, naik turun. Bagaimana kita ketika di kondisi terpuruk. Ya. Dulu pernah cerita. Apa sih? Pernah punya cerita jadi tim SAR. Iya dulu, sebelum dengan status pekerjaan yang sekarang gitu ya, masih. Masih sorry ya, itu kan sebenarnya agak sensitif loh, kayak, wow, gila, gue kenal sama temen gue yang dia tim SAR terus sampai bener-bener ngeluarin, narik, nyelamatin apa tuh bahasanya ya? Udah bukan menyelamatkan, mengevakuasi. Mengevakuasi. Korban. Dia udah meninggal. Ya, taruhlah Maksudnya, masih kan hidup enggak, mau udah meninggal ya itu kan tetap harus dievakuasi. Itu kan nggak semua orang punya keberanian itu. Apa rasanya? Gue nggak kebayang. Ya, keberanian itu sebenarnya kan hanya jadi motif kita bertindak ya. Tapi yang terpenting itu menurut saya ketika seperti itu ya balik lagi gitu bahwa orang-orang yang sedang dicari ini yang belum ketemu tuh diharapkan keberadaannya dalam kondisi apapun gitu kan. Artinya sense of belonging yang harus kita utamakan. Jadi rasa memiliki juga tentang terkait sama korban-korban yang belum ditemukan. Gitu. Jadi bukan piala. Orang sekarang banyak yang ngesar tapi menjadikan survivor itu sebagai piala dia. Enggak sebenarnya. Tapi ya kita beruntung bahwa orang atau korban-korban itu bukan bagian dari keluarga kita, gitu. Nah, yang harus kita posisikan adalah kita berada sebagai keluarga dia kan. Yang tetap mengharapkan dia kembali. Apapun wujudnya ya. Ya rasanya tetap aku pengen bisa makamin keluargaku lagi. Ya minimal banget itu kan. Iya. Memakamkan dengan layak, gitu kan. Tahu keberadaannya. Itu makanya meskipun dalam operasi SAR juga ada batasnya gitu. Ya, benar. Ya kan? Benar. Kadang ke tempat-tempat atau kebetulan tempat lokasi bencana atau hilangnya si survivor itu di lokasi yang sangat membahayakan untuk tim penolong itu juga nggak boleh dipaksakan. Hanya kita mengerahkan kemampuan,
kita secara maksimal tuh harus gitu. Berarti mengerahkan itu pas ketemu kita kasih kerah atau gimana? Collar. Lebih ke Tapi gue pernah sempat dimaki ya dulu ya, waktu nyelamatin orang yang lagi kondisinya, malah dimaki. karena begitu gue nyampe, selamat ya, disalahin. Padahal kan gue mau nyelamatin, Pak selamat ya Pak, malah dimaki-maki gue. Itu gimana tuh ceritanya? Polanya balik lagi ke situ ya. Iya, ya emang begitu. Santai lah. Dan ternyata kita itu ini ngobrol agak serius ya, yang agak serius nih. Dari mohon maaf orang yang sudah meninggal pun ternyata kita bisa belajar gitu. Dalam peristiwa-peristiwa seperti itu gitu ya. Satu contoh deh. Waktu itu saya ada kegiatan SAR gitu ya. Kegiatan SAR bencananya tanah longsor dan banjir di daerah Pacitan. Waktu itu Jogja. Kita masih di Jogja kayaknya Mas. Tahun-tahun 2000 berapa sih? 2015 enggak lah, 2017 kayaknya, 2017. Oke. Itu banjir Jogja di daerah Pacitan kan longsor tuh. Ada tugas harus ke sana. Di hari ke-8 itu ada jenazah yang kami temukan waktu itu, kakek nenek. Oke, sepasang. Pertama ditemuin tuh satu orang, ternyata disemprot lagi ada namanya alat untuk ininya, alat untuk mengevakuasinya tuh alkon gitu. Jadi pakai selang, pakai tekanan tinggi gitu, air tekanan tinggi terus buat nyingkirin tanahnya. Lumpur-lumpur itu Iya. ya. Setelah disemprot tuh tangannya ternyata gandengan. Dan di sebelahnya ternyata simbah kakungnya itu. Kakeknya. Nah, saya kebayang ini ya sehidup semati gitu. Itu the real man till death do us part. Ya, itu White benar-benar. Lion ke musik lagi nih ntar. Jangan. Sebenarnya kan dia bisa bisa menyelamatkan diri sendiri kan? Iya. Tapi enggak, ternyata dia tetap dengan Itu sama kayak kasus yang kemarin yang Merapi ya. Yang anaknya ngelindungin ibunya. Ditemuinnya tuh kondisi anaknya tuh lagi ngelindungin ibunya. Ibunya udah rentak, nggak mau pindah. Jadi anaknya mau tetap nemenin ibunya. Jadi ditemuinnya tuh kondisinya lagi ngerangkul. Jadi kan kalau Suaminya lagi ngejar pulang kerja, tapi terlambat. kesetiaan itu kan nggak diuji dengan sesuatu yang mudah ya. Oh iya jelas. Wah, Paham banget kayaknya nih. udah ngerasain Mamang. Dan Itu ternyata jelas. kan puncak dari ujian kesetiaan itu kan ajal. Dia tidak memperhitungkan ajal, dia tetap percaya dengan the power of loyalty itu ya. Jadi saya nggak ngebayangin aja. Jadi posisinya gini, si neneknya lalu gandengan tangan dengan kakeknya bawa. Yang bikin saya terenyuh tuh jadi kayak mensimulasikan kejadiannya gitu. Jadi si kakeknya tuh pegang senter tua itu yang warnanya Yang dari kaleng. Iya. bukan yang silver, yang silver panjang. Iya. Itu kan dari kaleng. Biasanya jadul, kalau yang dulu-dulu tuh mereknya Tiger. Benar. Ya kan? Nah dia pegang itu. Jadi saya ngebayangin tuh waktu itu dia lari dengan keterbatasan fisik si kakek dan neneknya ini, dia tetap berusaha menyelamatkan diri dengan pasangannya. Terus waktu itu berarti kan dia gelap gulita, listrik mati kan. Dia masih sampai ke titik darah penghabisan gitu menyelamatkan orang yang dia sayangi gitu ya. Saya ngebayangin. Ini berarti udah teruji gitu. Iya. Dan itu menurut saya kematian yang nggak sia-sia. Tapi kalau misalnya dia masih usia-usia ya 30-40, gue rasa yang diselamatkan sama si suaminya ini tuh anaknya. Iya. Orientasinya masih ini ya. Masih ada anak di rumah gitu. Nah, Karena kejadian sama gue waktu Gunung Agung dulu meletus. Nah, bokap gue tuh yang diambil sama bokap gue tuh gue sama abang gue duluan. Habis itu nyokap gue baru dibangunin, "Mah, bangun gempa." Tapi yang digendong di dekap sama bokap gue tuh ya gue sama abang gue dibawa keluar dulu gitu loh. Jadi utamain anaknya selamat dulu. Jadi orientasi atau prioritas kita di keluarga itu kan berubah-ubah ya.
Setelah setelah anak berkeluarga itu kan prioritas balik lagi ke istri kita gitu kan. Dan ini ada sesuatu yang menarik ketika saya mengakses bencana longsor di Pacitan itu. Orang-orang yang tidak selamat atau tidak sempat menyelamatkan diri itu orang-orang yang mempertahankan harta benda. Padahal kan harta masih bisa dicari ya. Dia nggak sadar kalau dia mengorbankan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidup dia. Hidup itu sendiri ya. Hidup itu Iya, sendiri. iya, benar. Jadi orang-orang setelah diakses tuh banyak yang dia masih memegang apa tuh? Ya nggak heran, malah tali ternak. Iya. mungkin lagi melukin TV. Lagi di dekat meja perhiasan gitu. Yang kayak gitu-gitu malah paling sering terjadi kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ketika terjadi bencana itu prioritas kita mesti dirubah. Jangan ke hal-hal yang ya gampangannya itulah bisa dicari lagi. Ya. Jadi yang penting tuh malah hidup itu sendiri ya. Hidup itu sendiri yang diperjuangkan. Karena kan kata W.S. Rendra kan bukan mati yang ditakutkan, tapi hidup yang tidak hidup. Ya, Keren ya? Keren. Kayaknya cocok buat closing ya. Mantap. Bukan mati yang aku takutkan, tapi hidup yang tidak hidup. Hidup yang tidak hidup. Judulnya puisinya W.S. Rendra. Itu tuh salah satu yang tadi gue bilang tuh. Kurikulum kita berbeda. Jadi yang kayak gini-gini belum tentu didapetin sekarang gitu loh. Yeah. Kayak kita walaupun nggak hafal, seenggaknya kita tahu kan puisi aku. Iya. Ya kan? Khairil Anwar. Seenggaknya walaupun kita nggak hafal, kita tahu di saat kata-kata itu Pak Khairil Anwar. Iya. Anak zaman sekarang belum tentu. Kayak gitu. Jas merah. Jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul sekali. Ini ya, maksudnya ini kan kayak teman-teman lingkungan kita. Ini Mas Dodi. Itu setiap orang tuh punya cerita. Di kesehariannya seru banget. Seru. Seru banget, masih dan inspiratif. Nah, yang dialamin pun dari ceritanya dia, pengalamannya. Oh, dia sebagai waktu SAR itu dia melihat itu apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau mau dengar ceritanya Mas Dodi, main-main ke sini. Iya, soalnya kan kita harus mengudahi dong. Iya. Gimana Durasi. Ayo, katanya gantian posisi kan? Akhir kata, titik. Nggak kesana loh. Kenapa jadi itu ya? Kenapa jadi itu terus ya? Aduh. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus like, bunyikan lonceng, terus Spotify. Ya udah lu aja Rating sih. 5 bintang. Ya nggak apa-apa lu ikut-ikutan. Ya udah. Rating Biar 5 lu bintang. Triple aja. Terus jangan lupa follow juga IG kita, ya kan? Di sini nih. Di sini sih lebih tepatnya nih. Di situ. Kamera. Di situ dah. Nah, agak susah nih. Indo langsung mikir Sebelah mana, No? Oke, tetap nyambung sama gua Abram. Dia Alam, ada Mas Dodi. Gua Alam, dia Abram, ada Mas Dodi. Oke. Siap.